Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Zainal Irsyad atau biasa dipanggil Icat. Saya dari Pendidikan Sejarah FKIP UNS 2022. Pada kesempatan sesi sejarah bersama Icat kali ini akan mengajak teman-teman menelusuri kembali peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia yang menjadi warisan tak ternilai. Kira-kira apa ya? Ayo simak penjelasannya. Apakah teman-teman pernah melihat ini? Atau yang bawah? Ya, gambar tersebut adalah rempah-rempah. Rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perasa dalam makanan. Rempah-rempah sendiri merupakan barang dagangan yang paling berharga pada zaman prakolonial. Rempah-rempah adalah salah satu alasan mengapa penjajah Eropa mencari jalan ke Asia untuk mendapatkan rempah-rempah dari Nusantara. Rempah kecil-kecil cabai rawit loh teman-teman. Nggak percaya? Nenek moyang bangsa Indonesia sejak 4.500 tahun yang lalu meninggalkan warisan tak ternilai, yaitu jalur rempah. Nusantara sendiri menjadi titik nol dari semua tata niaga rempah dunia. Mulai dari pala, cengkih, dan cendana di bagian timur Nusantara hingga lada, merica, kemenyan, dan kapur barus di belahan barat Nusantara. Selain itu, karena rempah-rempah Nusantara, dunia mengalami kemajuan teknologi pelayaran dan maritim dunia, yang kemudian melahirkan era para penjelajah samudera yang hebat. Keren kan rempah-rempah kecil-kecil cabai rawit loh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jalur rempah pada masa praaksara. Jalur rempah atau biasa disebut space route adalah jalur perdagangan dan budaya dengan rempah-rempah sebagai komoditas utamanya. Jalur rempah merupakan istilah yang dianggap tepat karena menggambarkan identitas kenusantaraan Indonesia. Jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia yang dimulai dari wilayah timur Nusantara, kemudian melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian daratan Timur Tengah, Mediterania, hingga Eropa. Perjalanan jalur rempah tersebut menempuh jarak lebih dari 15.000 km. Cukup jauh ya teman-teman. Jalur rempah merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia. Warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu. Jalur ini dibangun jauh sebelum dinasti Han di Tiongkok merintis jalur sutra yang cukup terkenal pada abad ketiga sebelum Masehi melalui daratan di Asia Tengah hingga Eropa. Rempah Nusantara sudah masuk ke pasar Tiongkok sejak abad kedua sebelum Masehi, yaitu tepatnya di 131 sebelum Masehi. Seabad sebelum terbentuknya jalur sutra. Jalur sutra sendiri dimulai dari Tiongkok, kemudian melewati Asia Tengah, terus ke Mediterania, lalu ke Eropa. Yang cukup menarik adalah komoditas utama yang diperdagangkan di jalur sutra adalah rempah. Sutra sendiri lebih banyak dipakai sebagai alat tukar berbagai komoditas, yaitu termasuk rempah. Jadi, ramainya jalur sutra sejak abad ketiga sebelum Masehi sebagian besar dipengaruhi oleh lalu lintas perdagangan rempah. Rempah Nusantara lebih diminati karena lebih lengkap, bermutu, dan harganya lebih terjangkau dibandingkan rempah-rempah India dan Sri Lanka. Itulah sebabnya menurut sejarawan Frank, jalur sutra tidak lain adalah jalur rempah. Eksistensi jalur rempah pada masa praaksara dapat dibuktikan dari dua aspek, yaitu di bukti arkeologis dan bukti tulis. Yang pertama adalah bukti arkeologis. Bukti arkeologis pertama dapat dilihat di Kalimantan Selatan. Kemampuan belayar nenek moyang Indonesia sejak 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu ditunjukkan melalui gambar perahu layar dan manusia dengan senjata terselip di pinggang di situs Liang Kacamata, Kalimantan Selatan. Mereka adalah kelompok manusia berbahasa Austronesia
yang masuk ke pedalaman Kalimantan melalui jalur sungai menggunakan perahu rakit dan dayung. Dalam perkembangan selanjutnya, dayung sebagai penggerak perahu mulai digabungkan dengan penggunaan layar sehingga perahu bergerak lebih cepat. Bukti arkeologis kedua dapat dijumpai di situs Heresorot Entapa di Kisar Maluku, Nusa Tenggara Timur. Di situs tersebut terdapat lukisan perahu serta lukisan penari dan gendang logam. Dan juga ditemukan gendang dongsong dari Vietnam Utara dan Tiongkok Barat Daya era kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Penemuan ini menunjukkan pada 2500 tahun yang lalu, nenek moyang bangsa Indonesia telah berlayar hingga ke Vietnam, membawa terpala dan cengkeh dengan gendang dan kebutuhan pokok. Kemudian, bukti arkeologis ketiga dapat dijumpai di luar Nusantara. Yang pertama ada di Mesir. Di Mesir, terdapat lukisan yang menggambarkan ekspedisi kapal besar yang diprakarsai Ratu Hatshepsut berkuasa dari 1503 sampai 1482 sebelum Masehi. Di bawah lukisannya tertera huruf hieroglif yang menjelaskan kapal itu membawa pulang berbagai jenis tanaman dan bahan pewangian untuk pemujaan. Selain itu, di dalam lubang hidung Ramses II sekitar tahun 1224 sebelum Masehi ditemukan lada hitam sebagai bahan pengawet mumi. Rempah-rempah tersebut diyakini dibawa oleh para pelaut Nusantara. Bukti yang kedua yaitu bukti tulis. Bukti tulis yang pertama adalah sumber tertulis India dari abad ketiga sebelum Masehi. Bukti tersebut berulang kali menyebut Jawa sebagai asal rempah-rempah. Berdasarkan informasi dalam kitab-kitab sastra India, sumber emas yang baru adalah rempah-rempah dari Nusantara. Itulah kemudian menjadi cikal bakal pelayaran ke Nusantara. Dalam perjalanan waktu, India menyadari emas yang dimaksud dalam kitab-kitabnya adalah rempah. Selain lada dan kayu manis, ditemukan juga cengkih, pala, kayu cendana, kapur barus, kemenyan, dan berbagai hasil hutan. Kitab Ramayana tahun 200 Masehi juga menyebutkan sumber rempah kayu gaharu dan cendana berada di daerah timur Nusantara. Bukti tulis yang kedua berasal dari Eropa. Penulis berkebangsaan Romawi bernama Gaius Plinius Secundus alias Elder dalam catatan perjalanannya menyebutkan tentang para pelaut pemberani dari timur yang datang membawa kayu manis dengan menggunakan perahu sederhana. Perahu ini sedemikian sederhana sehingga Plinius mengatakan mereka bukan digerakkan oleh layar, melainkan oleh semangat dan keberanian. Plinius sendiri menyebutkan daerah itu Ethiopia, tetapi dia meyakini tanaman tersebut merupakan endemik Asia Tenggara. Bukti yang ketiga adalah peta yang dibuat oleh astronom Mesir. Dalam peta tersebut, Claudius menulis nama sebuah kota bernama Barus. Tempat ini merupakan kota pelabuhan kuno sumber kapur barus, komoditas yang diburu pelaut Yunani Romawi, Mesir, Arab, Tiongkok, dan Hindustan pada masa itu. Bukti yang ketiga yaitu di dalam kitab Raghuvamsa yang ditulis Kalidasa sekitar tahun 400 Masehi. Kitab tersebut menyebutkan sumber rempah berupa cengkih di wilayah Dewi Pantara atau Nusantara. Kemungkinan besar sekitar masa tersebut, kapal-kapal pelaut India sudah sering lalu lalang ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Itulah bukti arkeologis dan bukti tulis yang menunjang eksistensi jalur rempah pada masa praaksara. Wilayah Nusantara sejak dahulu kala sudah sangat diminati oleh negara luar. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan sejarah Nusantara. Kita sebagai bangsa Indonesia juga harus melestarikan kebudayaan, kekayaan alam di Nusantara. Demikianlah materi yang dijelaskan pada hari ini terkait jalur rempah di Indonesia pada masa praaksara. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap sejarah bangsa Indonesia. Jalur rempah menjadi bukti bahwa Nusantara adalah wilayah yang sangat disegani oleh negara luar.
Sekian, sampai jumpa di sesi sejarah bersama Icat selanjutnya.